Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia selalu. Anak-anak, kita kembali bertemu di layanan bimbingan konseling kelas 8 dengan materi pembahasan hari ini belajar efektif dan efisien. Anak-anak, sebelum kita membahas bagaimana belajar efektif dan efisien, terlebih dahulu kita mempelajari tentang apa itu belajar. Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Itu menurut Barry Jamarah. Berbeda dengan menurut James O. Whittaker. Belajar dapat didefinisikan sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau dirubah melalui latihan atau pengalaman. Menurut Howard L. Kingsley, belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan latihan. Berhasil atau tidaknya proses belajar sangat dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor dari diri sendiri yang disebut dengan faktor internal. Faktor kedua dari luar atau disebut dengan faktor eksternal. Kondisi internal seperti fisik yang kuat, kemudian psikis yang sehat, dan adanya kemauan atau niat yang tinggi itu termasuk faktor yang mempengaruhi dari dalam diri sendiri. Kondisi internal seseorang seperti kecerdasan IQ ini adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian minatnya dan motivasinya sangat mempengaruhi hasil belajarnya. Adapun kondisi eksternal ataupun faktor dari luar diri seseorang yang sangat mempengaruhi hasil belajarnya, yang pertama adalah sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua, lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar ini seperti masyarakat, kemudian keluarga inti, dan lain-lain. Ada tiga hal yang sangat mendukung terhadap cara belajar yang efektif dan efisien. Yang pertama adalah belajar mandiri, yaitu sebuah konsep pembelajaran atas inisiatif sendiri, bukan belajar sendiri ya. Kemudian media belajar yang kita gunakan, seperti buku, transparansi, film dengan topik tertentu, kemudian internet, dan sebagainya. Kemudian strategi atau cara belajar. Strategi belajar efektif sangat penting untuk mencapai prestasi belajar yang ingin dicapai. Anak-anak, ada 7 langkah yang bisa kalian kembangkan untuk mendapatkan belajar yang efektif. Langkah yang pertama adalah bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kemudian kamu pusatkan dirimu terhadap nilai dan prinsip yang kamu percayai. Kemudian kerjakan dahulu mana yang lebih penting dan anggap dirimu berada dalam situasi competition, bukan situasi win-win lagi. Langkah selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah pahami orang lain secara bertahap dan pelan-pelan, maka mereka akan memahamimu. Kemudian selanjutnya cari solusi yang lebih baik dan tantang dirimu sendiri secara berkesinambungan. Anak-anak, tahukah kalian seseorang belajar dapat kita kategorikan seperti ini? 10% dari apa yang dia baca, 20% dari apa yang didengar, 30% dari apa yang dilihat, 50% dari apa yang dilihat dan didengar, 70% dari apa yang dikatakan, dan 90% dari apa yang dilakukan. Baiklah anak-anak, sebelum kita tutup materi kita hari ini, ada baiknya kita melatih diri sendiri dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan pertama, tuliskan pengertian belajar menurut James O. Whittaker. Pertanyaan kedua, tuliskan 2 faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Pertanyaan terakhir, tuliskan 3 hal yang mendukung terhadap cara belajar yang efektif. Demikianlah materi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.